Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Kongres luar biasa di Deli Serdang menetapkan Jenderal Purnawirawan Muldoko menjadi Ketua Umum. Sementara kubu Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menuding KLB Deli Serdang inkonstitusional dan tidak diakui sebagai KLB yang sah. Apakah konflik ini akan berujung pada dualisme kepengurusan partai? Lalu bagaimana pergulatan keduanya dalam mendapatkan legitimasi baik dari kader maupun dari Kemenkumham? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Mas Jayadi Hanan, selamat sore. Selamat sore Mbak Afi. Iya, kita tahu bahwa kubu KLB Deli Serdang memutuskan Muldoko sebagai Ketua Umum Demokrat. Bagaimana Anda melihat legitimasi politik dari KLB Deli Serdang dan hasilnya? Ya, masih jadi pertarungan ya. Jadi ada dua pertarungan. Pertama secara politik dan kedua secara hukum. Secara hukum mungkin itu nanti berujung di pengadilan. Dan juga tergantung kepada sikap pemerintah terhadap hasil KLB ini, karena pasti hasil KLB ini akan mendaftarkan dirinya ke Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Jadi akan ada pertarungan hukum yang mungkin masih akan panjang, dan juga akan ada persoalan siapa yang secara politik memiliki legitimasi. Nah, secara politik yang memiliki legitimasi itu nanti itu persoalan di internal Partai Demokrat. Artinya apakah kader-kader Partai Demokrat yang sah itu bisa diyakinkan untuk tetap pada AHY, atau kemudian berhasil kemudian ditanda kutip direbut oleh kubu KLB. Jadi ini pertarungan masih akan panjang, Mbak Alfi. Dan dan yang menarik adalah KLB kali ini kan melibatkan pihak internal, mantan kader Demokrat dan beberapa kader Demokrat aktif, dan juga melibatkan pihak eksternal yaitu Pak Muldoko yang bisa jadi diduga bisa bergerak sendiri, tapi kelihatannya dia tidak bergerak sendiri. Ada fakta bahwa Pak Muldoko berani dengan cukup vulgar untuk datang ke tempat KLB, kemudian mengakui dan menerima sebagai ketua umum versi KLB. Itu menunjukkan bahwa kubu Pak Muldoko ini merasa punya kekuatan yang bisa menopang mereka, baik secara politik maupun secara hukum. Iya, kalau kita lihat tadi Anda katakan soal dua pihak ini, dari pihak Muldoko dan kemudian pihak AHY merasa dan bahkan menyatakan mereka adalah pihak yang sah dan konstitusional. Bagaimana kita melihat jika merujuk ADART Partai Demokrat sesuai dengan Kongres di Senayan? Ada syarat yang sebenarnya tidak dipenuhi oleh pihak KLB. Bagaimana Anda melihat ini? Siapa yang lalu kemudian bisa dianggap sebagai ketum yang sah? Betul Mbak Afi, kalau kita lihat pasal 81 anggaran dasar Partai Demokrat dan pasal 83 anggaran rumah tangga Partai Demokrat itu memang sangat jelas di situ bahwa KLB itu tidak bisa dilaksanakan tanpa diminta oleh Ketua Majelis Tinggi atau oleh minimal 2/3 dari DPD dan setengah dari DPC, kan gitu. Nah, pertanyaannya, mampukah KLB menunjukkan bahwa syarat-syarat itu dipenuhi? Itu satu. Yang kedua, penyelenggara KLB itu haruslah DPP kalau kita lihat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku di Partai Demokrat sekarang. Nah, jadi pertarungannya adalah apakah KLB mampu menunjukkan itu atau tidak. Mungkin di situ nanti akan ada pertarungan. Tetapi nanti itu akan banyak juga tergantung kepada bagaimana interpretasi dari pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM terhadap legalitas itu. Karena bagaimanapun kalau menurut Undang-Undang Partai Politik, legalitas kepengurusan partai politik itu harus didasarkan kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang masih berlaku di partai tersebut gitu. Jadi rujukannya harus ke sana.
Mas Jayadi, ketika nanti dua kubu ini, pertarungan dari kedua kubu ini akan berujung di legitimasi dari Kemenkumham, proses apa yang harus dilalui oleh kedua kubu? Sementara versi AHY mengatakan pihaknya yang sudah memegang legitimasi dari Kemenkumham, sementara yang satu akan mengajukan hasil KLB ini ke Kemenkumham. Ya, pihak AHY bisa melakukan dua hal ya. Satu, seperti yang sudah kita dengar, melakukan upaya-upaya hukum karena adanya apa yang disebut dengan pendongkelan kepemimpinan atau kepengurusan yang sah. Yang kedua, menunggu kemudian apa keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Karena kan Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan sikap setelah kubu KLB mendaftarkan kepengurusannya dan mendaftarkan proses KLB itu, laporannya kemudian mendaftarkan ADART yang ada versi KLB. Disitulah nanti akan terjadi pertarungan. Nah, tergantung kepada apa yang diputuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kalau nanti Kementerian Hukum dan HAM memutuskan bahwa kubu KLB dianggap tidak sah, maka persoalan menjadi selesai kan? Atau kubu KLB akan menuntut ke pengadilan. Jadi dua-duanya, apapun hasilnya nanti bisa jadi itu akan berujung di pengadilan, saya kira. Kalau misalnya kubu AHY yang menang, kubu KLB akan ke pengadilan. Kalau nanti kubu Pak Muldoko yang menang, nanti kubu AHY yang akan terus ke pengadilan. Jadi lagi-lagi secara politik ini menimbulkan problem di internal Partai Demokrat. Karena bagaimanapun Partai Demokrat kan harus segera bersiap-siap untuk menghadapi pemilu 2024 yang cukup ribet kan pemilunya kalau tidak ada revisi. Baik. Sebelum kita bahas dampak lebih jauh, terutama dari kehadirannya Muldoko sebagai ketum versi KLB, dampak secara internal maupun eksternal, kita harus jeda, Mas Jayadi. Akan saya tanya juga, lalu tidak lepas dari jabatan Muldoko sebagai Kepala KSP. Seperti apa reaksi juga dari Ring 1 di sana? Tetaplah bersama kami. Baik, Mas Jayadi Hanan, kita lanjutkan dialog kita. Sebelum jeda tadi saya tanya soal dampak kemunculan Muldoko bagi internal Demokrat maupun eksternal. Apakah Muldoko yang diangkat sebagai ketum versi KLB sederhana itu kita melihatnya tidak lepas dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan? Tidak bisa, karena satu ya, kalau kita lihat faksi yang paling dominan di Demokrat sekarang pun faksi Pak SBY dan AHY kan. Itu artinya faksi yang melawan sekarang, yang mencoba merebut kepemimpinan sekarang itu kalau dari sisi internal kan faksi yang lemah. Dan tapi mereka dengan percaya diri melakukannya. Pak Muldoko dengan percaya diri juga menerima atau mengupayakan untuk jadi ketua umum. Itu berarti kan ada keyakinan bahwa mereka punya dukungan politik atau dukungan resources yang lain yang kuat gitu. Nah, satu ya. Yang kedua adalah karena Pak Muldoko itu adalah pejabat negara yang sangat strategis posisinya, berada di ring 1 presiden, maka mau tidak mau muncul pertanyaan, apa peran istana di sini? Apa peran Pak Jokowi di sini? Itu yang harus diklarifikasi. Karena tidak mungkin Muldoko bertindak sendiri tanpa merasa memiliki kekuatan yang membackup dia di belakangnya. Karena kalau dia bertindak sendiri lalu berkolaborasi dengan pihak internal Partai Demokrat yang kekuatan faksinya di tubuh Partai Demokrat lemah berhadapan dengan SBY, mereka tentu akan digulung kan oleh faksi Pak SBY. Tapi ini mereka dengan terbuka percaya diri melakukannya. Itu berarti ada keyakinan bahwa mereka punya kekuatan di belakangnya. Nah, itu yang harus dipertanyakan. Orang kemudian publik mau tidak mau bertanya, apakah Pak Muldoko ini bagian dari direstui oleh istana atau tidak? Ini yang harus diklarifikasi. Kalau tidak, nanti ini menjadi presiden yang sangat buruk bagi demokrasi. Negara dengan sengaja mencampuri, mengintervensi urusan partai politik, begitu. Kan tidak bisa dilepaskan tuh posisi Pak Muldoko sebagai ketua KSP. Nah itu saya kira Pak Jokowi saya kira perlu dengan tegas, dengan jelas mengklarifikasi apakah ada peran istana di situ atau tidak gitu. Jangan hanya, saya kira diam saja tidak cukup karena itu akan terus-menerus menimbulkan spekulasi dan itu tidak baik bagi pemerintahan dan bagi sistem politik kita ke depan. Mas, jadi meskipun dalam konferensi persnya
Berkali-kali Muldoko menyatakan bahwa aksi politiknya adalah manuver pribadi, tidak ada kaitannya dengan atasannya, Jokowi dan lain-lain. Apakah lalu bagaimana sementara sampai hari ini pun belum ada rilis resmi atau klarifikasi dari pihak istana? Ya kan jabatan KSP itu melekat pada Pak Muldoko. Kalau dia betul-betul mau fokus di politik, harusnya lepaskan dulu jabatannya kan. Karena itu ironi, pemerintah baru-baru ini dua minggu atau 3 minggu yang lalu, pemerintah kan bersikeras. Merevisi undang-undang pemilu pun mereka tak mau. Alasannya apa? Alasannya pemerintah ingin fokus ngurusin pemulihan ekonomi dan pandemi. Nah, Pak Muldoko sebagai orang sangat penting di dalam lingkar presiden, tidak fokus ngurusin pandemi dan ngurusin ekonomi, tapi malah sibuk mengurusin kisruh partai, kisruh salah satu partai yang seharusnya dilindungi oleh negara begitu. Lalu kalau bisa kita tarik sedikit, kenapa kemudian yang muncul adalah Muldoko? Kalkulasi Anda atau analisa Anda seperti apa ke depannya? Ya itu yang menarik. Kalau misalnya dianggap Pak Muldoko bisa membesarkan Partai Demokrat, pilihannya agak kurang tepat menurut saya, karena Pak Muldoko itu dalam berbagai survei opini publik, posisi dia sebagai tokoh dan capres misalnya itu di luar 10 besar. Sementara AHY di dalam 10 besar, nomor 8, nomor 7 gitu. Jadi dari sisi itu, kalau dilihat dari sisi elektabilitas, yang bisa mengangkat Demokrat bukan Pak Muldoko, tapi justru lebih bisa AHY kan gitu. Nah, karena itu menimbulkan spekulasi. Ya, spekulasinya apa? Terkait dengan posisi Pak Muldoko dalam jabatan sebagai KSP gitu. Jabatan KSP-nya itu kemudian yang menjadi menarik baik bagi orang internal Partai Demokrat yang ingin mengubah kepemimpinan di Partai Demokrat maupun bagi pihak lain yang berkepentingan gitu ya. Berkepentingan dengan diambilnya Partai Demokrat oleh Pak Muldoko itu. Itu saya kira yang harus diperjelas gitu. Oke, baik. Ada kemudian statement yang muncul bahwa Presiden harus memecat Muldoko karena manuver ini. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau betul Presiden tidak terlibat, saya kira ini kan sudah mencoreng muka Presiden. Karena jelas bahwa ada kerjasama antara pihak eksternal dengan pihak internal di Partai Demokrat. Nah, pihak eksternal itu adalah Pak Muldoko yang kebetulan adalah pejabat penting di lingkaran istana. Nah, itu kan sampai sekarang menimbulkan pertanyaan atau spekulasi lah, sudah banyak beredar spekulasi ini kayaknya kerjaan Pak Jokowi nih, gitu kan? Nah, itu kan menimbulkan, padahal ini tindakan-tindakan yang sebetulnya tidak demokratis. Ya, negara melakukan intervensi terhadap partai politik misalnya, itu kan bisa dipersepsi seperti itu. Jadi kalau betul bahwa ini bukan gerakan yang direstui oleh istana, maka memang sebaiknya Pak Muldoko mengundurkan diri atau disuruh berhenti oleh Pak Jokowi, saya kira. Karena itu sudah mencoreng, minimal menimbulkan spekulasi kan, menuduh Pak Jokowi misalnya terlibat dan sebagainya. Jadi itu yang harus di-clearkan. Kalau tidak, spekulasi itu akan terus berlanjut dan itu akan menimbulkan kegaduhan yang terus-menerus sifatnya, dan itu akan membuat energi kita terpecah dari upaya kita untuk memulihkan ekonomi dan menyelesaikan masalah pandemi. Oke, baik Mas Jayadi Hanan, terima kasih banyak untuk diskusi kita. Kita nantikan bagaimana ujung dari dualisme atau kisruh dari Partai Demokrat ini. Terima kasih atas diskusi dan waktu Anda di Metro hari ini.